Pemirsa, lebih dari 50 orang sedang mendaki saat Gunung Merapi mengalami erupsi pada Minggu siang. Dari data pos pendakian saat ini sekitar 30 pendaki masih dinyatakan hilang. Tim SAR gabungan hingga malam tadi masih berupaya melakukan pencarian dan evakuasi terhadap pendaki tersebut. Gunung Merapi setinggi 2.891 mdpl ini mengalami erupsi besar pada pukul 14:53 waktu Indonesia Barat dan mengakibatkan hujan abu di daerah sekitar kaki gunung. Masyarakat di sekitar Gunung Merapi dan pengunjung tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pada radius 3 km dari kawah atau puncak. Yang sepertinya jadi dua kali daftar online bangnya serombongan 8 miliar aku, tapi 2 kali online. Yang 8 orang aku semua. Pemirsa, bagaimana kondisi terkini erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat? Kita akan tanyakan kepada reporter TV1 Donald Caniago dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selamat pagi, Donald. Bagaimana kondisi terkini erupsi Gunung Merapi ini? Apakah masih berlangsung hingga pagi ini? Rendra dan pemirsa, saya mengabarkan ini di mana di latar belakang tempat saya mengabarkan ini adalah merupakan Gunung Merapi yang saat ini masih melakukan terjadi erupsi, di mana berdasarkan dari pantauan pos pemantau dari pukul 14:53 erupsi pertama yang besar kemarin hingga pukul 12 tadi malam tercatat setidaknya 36 kali erupsi, dan itu data tersebut belum termasuk bahwa dari jam 12 malam hingga pagi ini. Nah, tempat saya mengabarkan ini merupakan sekitar 7 km dari puncak Gunung Merapi, mana di sini merupakan radius aman yang status Merapi masih level waspada dan radius amannya masih dalam kategori 3 km. Hingga pukul 3.30 pagi tadi, pendaki yang tengah upayakan upaya pencarian dan evakuasi baru berhasil dievakuasi ke bawah sebanyak 6 orang. 6 orang ini rata-rata mengalami kondisi luka bakar dan patah tulang begitu. Nah, sedangkan upaya pencarian SAR saat ini terhambat karena hingga saat ini masih terjadi letusan atau erupsi yang sangat membahayakan kepada tim SAR itu sendiri. Nah, dari data yang tercatat di posko pendakian, setidaknya sekitar ada 35 para pendaki yang masih terjebak di puncak gunung atau di kawasan gunung. Dan hingga pagi ini belum ada pergerakan angka korban yang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat, dan rencananya evakuasi akan dilanjutkan pagi ini, begitu Rendra. Baik, ini rencananya ada berapa tim yang akan diterjunkan untuk melakukan evakuasi terhadap para pendaki tersebut, Donald? Tim SAR sendiri membagi beberapa regu, di mana yang saya dapat informasi bahwa ada yang naik dari posko daerah Batu Palano Kabupaten Agam, kemudian ada yang dari daerah Badorai, kemudian ada yang dari Air Ange, kemudian ada juga yang pagi ini rencananya akan naik dari Kabupaten Tanah Datar, yaitu di Salimpauang. Nah, informasi yang beredar, informasi yang kami dapatkan dari tim SAR yang mengevakuasi tadi, kendalanya saat ini adalah kurangnya tandu, karena tandu ini merupakan salah satu alat yang sangat vital yang fungsinya juga untuk mengangkat atau membawa korban-korban ini. Nah, korban ini rata-rata kondisinya itu mengalami luka bakar dan patah tulang, begitu Narendra. Baik, Donald, lalu bagaimana dengan warga? Kita ketahui kan ada 3 km radius yang dilarang untuk beraktivitas di sana. Ini apakah ada berapa jumlah pengungsi atau warga yang diungsikan dari radius ini? Hingga saat ini belum ada pengungsian dari dampak dari erupsi Gunung Merapi ini. Karena
perkampungan yang berada di radius 3 km itu tidak ada di kawasan Gunung Merapi ini. Begitu, Rendra. Baik, lalu imbauan terhadap warga ini seperti apa, terutama yang berada di sekitar lereng Gunung Merapi? Ya, pemerintah setempat yang berada di kabupaten atau kota yang berada di sekitaran Gunung Merapi ini sudah mengimbau agar warganya menggunakan masker ketika keluar dari rumah. Karena hujan abu yang terjadi pasca erupsi pertama kemarin sore itu menyebabkan hingga radius sebaran hujan abunya hingga ke daerah Kabupaten Pasaman Barat, Lubuk Basung yang jaraknya lebih dari 200 km dari titik tempat saya mengabarkan ini. Nah, ini mengkonfirmasi bahwa hembusan anginnya bisa sejauh itu dan warga diminta juga untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Begitu, Rendra. Baik, terima kasih Donald Caniago atas informasi langsung dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali.